Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alim Arzak dengan NIM H0712211027. Di sini ingin mempresentasikan tugas dari transformasi digital dengan judul dari uang tunai ke QR Code. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin kalian membayangkan sebuah skenario. Coba ingat-ingat kembali momen saat kita itu belanja di pasar tradisional 5 atau 6 tahun yang lalu, yang pasar yang becek, ramai, dan yang paling pasti dompet kita selalu harus membawa uang cash atau uang receh, dari uang kertas sampai uang logam. Nah, coba dibandingkan dengan hari ini. Anda bisa ke pasar dengan membawa hanya bermodalkan smartphone atau handphone atau gadget yang Anda miliki, dan membeli tempe seharga 5.000 atau membeli barang-barang makanan dengan harga berapapun, itu cukup dengan memindai sebuah kode stiker, biasanya berwarna biru, di lapak pedagangnya. Nah, ini akan kita bedah evolusi diam-diam yang sedang mengubah wajah akar rumput ekonomi kita. Jadi judul presentasi saya adalah transformasi digital pasar tradisional melalui QRIS dan dampak terhadap inklusi keuangannya. Nah, hanya dalam waktu singkat kita bisa melihat lompatan luar biasa. Saat ini ada 36 juta QRIS merchant dan 55 juta pengguna aktif QRIS. Angka ini bukan sekedar statistik. Dengan pertumbuhan mencapai 159% per tahun, ini adalah fenomena sosial. Namun, ada satu fakta pahit yang memicu semua ini. Indonesia adalah negara dengan populasi unbanked atau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan terbesar keempat di dunia. Nah, mari kita selami bagaimana secara kode QR ini mencoba menyelesaikan masalah raksasa ini. Oke, untuk latar belakangnya. Mengapa riset ini dan inisiatif BI sangat fokus pada pasar tradisional dan UMKM? Mengapa tidak di mall atau supermarket? Ini saya pindahkan kameranya. Nah, jawabannya ada pada data Bank Dunia tahun 2021, ada 97,7 juta orang dewasa di Indonesia yang tidak punya rekening bank. Ini menempatkan kita di peringkat 4 dunia. Selain itu, ada sekitar 62,9 juta UMKM kita yang beroperasi layaknya hantu di sistem perbankan. Mereka berjualan tiap hari, uang berputar, tapi sama sekali di luar ekosistem keuangan formal. Bank tidak tahu menahu omset mereka. Lalu bagaimana cara menarik 97 juta orang ini untuk ke sistem keuangan? Kalau kita suruh mereka ke kantor cabang bank, kita suruh isi formulir berlembar-lembar, pasti mereka menolak karena sistemnya terlalu rumit. Tapi ada satu temuan menarik. 55% ya dari populasi yang unbanked ini ternyata sudah memiliki telepon genggam atau smartphone. Mereka mungkin tidak tahu caranya buka akun bank, tapi mereka tahu caranya bermain WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, inilah kunci QRIS hadir. Bukan untuk menjadi alat pembayaran orang kaya di kafe,
melainkan rancangan jembatan, inklusi keuangan paling realistis. Kita menggunakan alat yang sudah ada di kantong mereka, yaitu handphone atau smartphone, untuk memasukkan mereka ke sistem perbankan secara perlahan. Perjalanan dari 100% uang tunai menuju ekosistem digital ini tidak terjadi dalam satu malam. Mari kita lihat timeline transformasinya. Sebelum 2019, bayangkan kekacauan e-wallet di Indonesia. Kalau kita mau bayar non-tunai, di kasir ada 5-10 stiker QR yang berbeda. Ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Itu membuat pedagang pasti pusing. Pembeli juga pusing kalau aplikasinya tidak sama. Tidak ada catatan digital yang terpadu. Maka di 2019, Bank Indonesia mengambil langkah jenius, yaitu adalah QRIS diluncurkan. Jadi dengan satu QR untuk semua aplikasi, ini adalah game changer atau pengubah permainan. Lalu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Pada tahun 2019 terjadi pandemi. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021. Tragedi ini ternyata menjadi katalisator terbesar adopsi digital masyarakat. Karena masyarakat takut bersentuhan fisik, takut memegang uang tunai, pembayaran contactless mendadak, pedagang pasar yang tadinya gaptek terpaksa harus belajar menggunakan QRIS agar dagangannya tetap laku. Dan keterpaksaan itu lahirlah kebebasan di lahirlah kebiasaan di 2023. Ini bahkan bisa melintasi negara cross border seperti Thailand, Malaysia, dan puncaknya di 2024 kita mencapai 36 juta merchant dan 55 juta pengguna. Oke, selanjutnya ada eh, kita bisa lihat di sini. Mari kita lihat data faktualnya, karena seringkali bicara lebih lantang daripada narasi, karena angka lebih seringkali bicara lebih lantang daripada narasi, maksud saya. Hingga akhir 2024, pengguna aktif QRIS menembus 55 juta orang. Untuk memberi gambaran, 55 juta orang itu lebih besar dari seluruh populasi negara Korea Selatan. Sebanyak itu penduduk kita yang bertransaksi menggunakan QRIS. Volume transaksinya tumbuh luar biasa, naik 159% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini pertumbuhan 3 digit ini sangat langka dalam industri keuangan skala nasional. Tapi yang paling membuat saya takjub adalah perputaran uangnya. Kalian bisa tebak berapa? Per Maret 2024 saja, nilai transaksi QRIS mencapai 42 triliun per bulan. 42 triliun per bulan. Angka 42 triliun uang berputar tanpa wujud fisik sepeser pun, ini membuktikan mutlak bahwa trust atau kepercayaan masyarakat, termasuk pedagang kecil di pasar, sudah terbentuk sangat kuat terhadap sistem digital ini. Ini perbandingan sebelum dan sesudahnya ada QRIS. Mari kita bedah poin atau penderitaan pedagang di lapangan dan bagaimana QRIS menyelesaikannya. Pertama, ada resiko uang palsu. Nah, bayangkan pedagang daging di pasar yang remang-remang menerima uang 100.000 palsu. Laba harian mereka bisa habis seketika. Kedua, uang kembalian. Sering itu kita melihat uang kembalian diganti dengan permen. Itu karena mencari recehan sangat sulit bagi pedagang.
Ketiga yang paling fatal, tidak ada rekam digitalnya, tidak ada rekam jejaknya. Karena 62,9 juta UMKM ini transaksinya tunai. Saat mereka butuh modal dan ekspansi dan datang ke bank, bank akan menolak. Bank akan menolak. Mengapa? Karena mereka tidak punya bukti pembukuan. Jadi bagi bank, bisnis mereka tidak terlihat. Nah, di bagian sesudahnya, di bagian sesudah, inilah QRIS masuk di 2024 dan mengubah segalanya. Sekarang 30 juta 6 merchant tidak perlu pusing cari uang kembalian atau takut uang palsu, apalagi dengan MDR atau Merchant Discount Rate atau biaya transaksi 0% untuk usaha mikro. Mereka tidak merasa dirugikan sama sekali. Semua pembayaran pas sampai ke rupiah terakhir. Dan manfaat terbesar yang sering kita tidak sadari, pedagang, semua riwayat transaksi mereka sekarang tersimpan otomatis di server. Inilah yang kita sebut sebagai jejak digital. Jejak ini adalah cikal bakal rapor bagi pedagang untuk nantinya mengakses kredit tanpa angwan, satu QR untuk semua masalah. Nah, jika kita berhenti pada slide sebelumnya, rasanya semuanya sudah sempurna, tapi sebagai analisis, kita harus melihat realita lapangan. Apakah tugas kita sudah selesai? Ternyata jauh dari kata selesai. Mari kita lihat kesenjangannya. Nah, di lapisan pertama, yaitu adopsi pembayaran, kita memang letak menang telak di 74% atau sekitar 36 juta dari potensi 49 juta UMKM sudah menempelkan stiker QRIS di lapaknya. Tapi, mari kita lihat lapisan kedua, literasi dan pemanfaatan. Disinilah letak ironinya. Dari riset terbaru di tahun 2024, ternyata hanya 15% pedagang yang paham cara memanfaatkan data QRIS untuk laporan keuangan mereka, sebanyak 85% sisanya. Bagi mereka, QRIS hanyalah pengganti laci kasir, terima uang, lalu selesai. Mereka tidak tahu bahwa di balik aplikasi itu ada grafik penjualan, ada data jam ramai toko, ada rekam jejak omset. Akibatnya, kebutaan literasi ini dampaknya sangat memprihatinkan. Baru 8% yang berhasil mengakses kredit berbasis histori digital ini. Padahal data transaksinya sudah ada di genggaman mereka. Ditambah lagi, infrastruktur 65% distribusi QRIS ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan antara pulau ini masih menjadi PR besar bagi kita. Ya, ini adalah distribusi wilayahnya, ketimpangan adopsi QRIS antar pulaunya. Misal di sini ada Bali, Sulawesi Selatan belum terlalu banyak, Sumatera Utara, Banten sudah lumayan banyak, sama dengan Jawa Tengah, sama dengan Jawa Timur, di DKI Jakarta agak lebih besar dan paling besar di Jawa Barat, yang memang berarti membuktikan bahwasannya penyebaran QRIS ini belum semerata itu. Nah, dari gap atau kesenjangan tajam tadi, inovasi apa yang bisa kita kembangkan ke depannya? Kita tidak bisa hanya sekedar menyuruh pedagang pasar untuk ikut kelas akuntansi. Kita harus bisa menyesuaikan teknologinya dengan habitat mereka. Ada 3 rekomendasi utama kami. Pertama, yang saat ini belum ada, itu adalah chatbot WhatsApp harian. Atau mayoritas pedagang pasar enggan membuka aplikasi merchant yang penuh angka dan menu rumit. Soalnya, solusinya, kirimkan saja notifikasi harian otomatis ke WhatsApp, aplikasi yang paling mereka sering buka. Bayangkan, setiap jam 5 sore pedagang menerima WA seperti, "Halo Bu Siti, hari ini warung laku 847.000 dari 23 transaksi ya." Sesederhana itu. Kita bawa data keuangan langsung ke platform yang mereka nyaman. Yang kedua, ini adalah gap terbesar, integrasi kredit otomatis. Kita harus mendorong perbankan dan fintech
untuk memanfaatkan data ini secara proaktif. Jika seorang pedagang memiliki riwayat transaksi QRIS stabil selama 3 bulan berturut-turut, sistem seharusnya otomatis menembakkan tawaran pop-up pinjam modal di HP mereka tanpa perlu ajuan fisik, tanpa perlu isi form panjang, karena data profil resikonya sudah terekam dari transaksi harian mereka. Yang ketiga, ada peluang besar di masa depan. Sistem manajemen stok terintegrasi. Tiap kali pembeli memindai QRIS untuk membeli barang, sistem otomatis mengurangi stok di database pedagang. Jika stok mulai habis, pedagang mendapat notifikasi. Ini adalah solusi murah untuk efisiensi pedagang kelontong yang punya ratusan jenis barang. Nah, eh, sebagai kesimpulan dari pemaparan hari ini, satu, kita harus mengapresiasi bahwa QRIS telah berhasil luar biasa di tahap pertama, mendigitalisasi cara bayar 36 juta pedagang tradisional dalam waktu 5 tahun adalah sebuah mahakarya inklusi keuangan. Yang kedua, kita tidak boleh berpuas diri karena tahap kedua masih menyisakan banyak sekali PR. Perjuangan kita saat ini bagaimana mengubah jejak pembayaran tersebut menjadi akses modal dan literasi keuangan yang nyata bagi UMKM. Yang ketiga, rekomendasi utama dari saya, jangan paksa masyarakat di akar rumput untuk beradaptasi dengan teknologi yang rumit. Ciptakan platform kredit dan laporan keuangan yang proaktif dan sesederhana mungkin, seperti integrasi dengan WhatsApp, agar inklusi keuangan benar-benar menyentuh masyarakat luas tanpa terhalang tembok gagap teknologi. Nah, sekian presentasi dari saya terkait penjelasan transformasi digital pasar tradisional via QRIS sebagai referensi. Seluruh data dan analisis yang saya sampaikan hari ini dihimpun dari publikasi resmi Bank Indonesia, World Bank, serta riset jurnal ekonomi terbaru di 2024. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Uh, saya melihat masa depan ekonomi kita yang sangat cerah jika kita bisa menutup kesenjangan literasi digital ini bersama-sama. Saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.